Bab 3861 banding 3860 desain. Meski risikonya tinggi, barangnya masih banyak. Jika bukan karena pecahan bidang bintang, kita tidak akan mendapatkan begitu banyak harta karun. Petik 2. Memang, energi kristal ini bermanfaat bagi kita. Mari kita lanjutkan menjelajahi tempat ini. Mungkin kita bisa mendapatkan banyak barang. Petik 2. Itu benar. Biarpun kita tidak bisa menemukan Raja Naga dari Istana Naga, jika kita bisa mendapatkan harta karun di area ini, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita. Petik 2. Dewa 8 peringkat 7 berbicara, dan senyuman muncul di wajah mereka. Bahkan Dewa peringkat 7 yang baru saja mengejek mereka mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu mari kita lanjutkan penjelajahan. Kita tidak bisa pergi ke belakang. Agak berbahaya di sana, jadi ayo maju ke depan. Petik 2. Dewa peringkat 7 berbicara. 7 lainnya mengangguk, ayo, lanjutkan. Petik 2. Dengan fragmen medan bintang, 8 dewa tipe 7 mampu melepaskan kekuatan untuk melawan monster luar angkasa tipe 7. Kekuatan ini bisa dikatakan sebagai kekuatan terkuat yang mereka yakini di alam semesta. Mereka mengandalkan fragmen bintang untuk mendapatkan banyak manfaat di ruang ini. Akibatnya, mereka bahkan mengesampingkan masalah berburu Raja Naga. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk menggunakan harta karun seperti itu. Hanya eksistensi di puncak level Pantheon yang berhak menggunakan harta karun tersebut. Terlebih lagi, harta karun seperti itu hanya akan mampu mengeluarkan kekuatan yang lebih besar di tangan puncak level Pantheon. 8 dari mereka terus terbang ke depan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka semakin dekat kepada Wang Xian. Di saat yang sama, Wang Xian tidak mengetahui bahwa arah yang dijelajahinya semakin dekat dengan para dewa yang percaya pada alam semesta. Avatar hantu masih terus bergerak maju. Sebulan kemudian, Wang Xian tiba-tiba merasakan energi familiar datang dari depan. Saat dia merasakan energi ini, dia sedikit terkejut. Ini, kekuatan iman. Ada pembangkit tenaga listrik dari alam semesta iman di masa depan. Mereka masih di sini dan masih mencari saya. Tampaknya harta karun mereka memiliki beberapa batasan. Petik 2. Setelah merasakan para dewa dari alam semesta iman, Wang Xian memiliki pemahaman di dalam hatinya. Kemampuan membatasi semacam ini memang memiliki batasan. Itu harus menjadi batasan jarak. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, dia mungkin bisa menghilangkan batasan tersebut. Saya telah ketahuan. Petik 2. Pada saat ini, Wang Xian merasakan melalui avatar Nether Spirit-nya bahwa gelombang kekuatan keyakinan dengan cepat mendekatinya. Mata Wang Xian terfokus. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengingat avatar hantu. Aku bisa merasakan aura Raja Naga. Apakah dia benar-benar ada di sini? Ya, Raja Naga dari Istana Naga masih bersembunyi di sini. Sudah lebih dari 30 juta tahun. Dia masih bisa bersembunyi. Petik 2. Beberapa detik setelah avatar hantu menghilang, Dewa Pantheon tingkat 8 tiba di tempat avatar hantu berada. Mata mereka mengamati sekeliling, dan mata mereka bersinar terang. Harusnya ke arah itu. Ayo pergi dan lanjutkan pengejaran kita. Dewa Pantheon 8 tingkat 7 bergerak dan terbang menuju Wang Xian. Mereka seharusnya bisa merasakan saya. Ayo pergi. Petik 2. Wang Xian tidak ragu-ragu saat ini. Namun, dia tiba-tiba tercengang. Baru-baru ini, dia memperoleh pemahaman tentang bidang ini. Dia punya ide. Letaknya tidak terlalu jauh dari sini. Seharusnya jaraknya sekitar 1 bulan, dan itu seharusnya menjadi area di mana Crystal Beast berada. Dia memiliki pemahaman tentang daerah sekitarnya. Bagaimana jika dia menarik 8 dewa tipe 7 dari alam semesta berbintang? Bukankah itu masalahnya? Matanya berkedip. Dia melakukan apa yang diperintahkan. Tanpa ragu-ragu, dia mengendalikan avatar hantu neraka untuk terbang ke arah itu. Pada saat yang sama, dia melepaskan sejumlah energi untuk membimbingnya. Cara ini. Petik 2. Di belakang, Dewa peringkat 87 tidak ragu-ragu dan segera mengejarnya. Mereka tidak ragu-ragu. Menurut pendapat mereka, Raja Naga dari Istana Naga memimpin. Bagaimana mereka bisa berada dalam bahaya jika berada di belakang? Bahkan jika mereka dalam bahaya, Raja Naga dari Istana Naga akan menjadi orang pertama yang berada dalam bahaya. Selain itu,
Kekuatan tempur pihak mereka jauh melebihi kekuatan Raja Naga dari Istana Naga. Bahkan jika mereka dalam bahaya, Raja Naga dari Istana Naga akan menjadi orang pertama yang mati. Mereka masih bisa kabur. 8 dewa tingkat 7 mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Saat Wang Xian melarikan diri sesuai dengan rute yang diambilnya, ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki avatar hantu untuk mencari jalannya, kecepatannya juga sangat cepat. 8 dewa mengejarnya sementara Wang Xian melarikan diri di depan. Kedua belah pihak sangat cepat. Wang Xian, yang memiliki kapal perang jiwa, sedikit lebih cepat dari mereka. Setelah melarikan diri selama sekitar 1 bulan, Wang Xian tiba di garis depan tempat dia menghadapi bahaya terakhir kali. Dia segera mengendalikan kedua avatar Hades untuk terus terbang ke kiri. Begitu dia menghadapi bahaya, Wang Xian juga akan menggunakan transformasi naga Netherworld. Setelah itu, kedua avatar hantu itu bergerak dengan hati-hati menuju area binatang kristal raksasa. Berdengung, di sekeliling tubuhnya, Taiji Dragon Disc muncul. Kekuatan Yin Dan yang menyelimutinya sepenuhnya. Sosoknya tersembunyi di dalam kristal, berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan auranya. Sementara itu, avatar hantu terus terbang dengan auranya masing-masing. Cara ini, petik 2. Tidak lama kemudian, Wang Xian merasakan gelombang kekuatan keyakinan terbang ke kanannya. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Arah itu adalah arah kristal behemoth yang dituju oleh kedua avatar Hades. Avatar kedua Hades sedang terbang. Semakin dalam mereka pergi, semakin mereka menyembunyikan energinya. Mereka berusaha mencegah mereka bertemu dengan raksasa kristal di dalam. Terakhir kali, Crystal Beast berada cukup jauh dan tidak mengalami serangan besar. Jika mereka dekat, Crystal Beast akan terbunuh seketika. Lebih dari 10 menit kemudian, kedua avatar Hades tiba di tempat mereka menjelajah terakhir kali. Lebih dari 50 kristal energi masih ada. Masih belum ada binatang kristal di sana. Wang Xian juga tidak mengerti mengapa binatang kristal itu bersikeras menempatkan kristal energi di sini. Avatar hantu Netherworld tetap di tempatnya dan menunggu beberapa saat. Tidak lama kemudian, dia merasakan aura Dewa Pantheon tingkat 8. Mata kedua avatar hantu dunia bawah berkilauan saat mereka terus terbang ke depan. Apakah kamu melihat Raja Naga dari Istana Naga? Tidak, sepertinya ini bukan Raja Naga dari Istana Naga. Petik 2. Pada saat ini, 8 Dewa Pantheon tingkat 7 di belakang melihat dua avatar Netherworld Phantom. Mata mereka fokus. Pada saat ini, mereka melihat dua avatar Nether Spirit melambaikan tangan mereka. Lebih dari 50 kristal energi yang mengandung energi dalam jumlah besar terbang ke arah mereka. Hal ini menyebabkan 8 dewa tingkat 7 sedikit terkejut, dan mereka menatap lekat-lekat ke 50 kristal energi. Ini, mereka merasakan energi di dalam, dan napas mereka menjadi sedikit tergesa-gesa. 50 kristal energi berlebih ini, bahkan ketika mereka melihatnya, sangatlah panas. Bab 3862 banding 3861 pecahan bidang bintang versus binatang kristal. Lebih dari 50 kristal energi tiba-tiba terbang ke tangan mereka. Dewa 8 peringkat 7 tercengang. Namun, mereka tidak ragu-ragu dan menyimpannya. Namun, di saat berikutnya, raungan marah terdengar. Tanpa ragu, kedua avatar hantu itu menghilang. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Raja Naga dari Istana Naga. Ada ruang. Binatang buas di sini. Petik 2. Keluar dari sini sekarang. Petik 2. Dewa 8 peringkat 7 mendengar raungan dan memfokuskan mata mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Raja Naga. Namun, mereka tidak dapat mengeluarkan lebih dari 50 kristal energi. Mereka 8 tidak ragu-ragu dan langsung lari ke kejauhan. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, pada saat ini, binatang kristal itu melihat mereka menyingkirkan kristal energi, dan matanya dipenuhi amarah. Dengan sekejap, ia memasuki salah satu kristal. Dengan panjang tubuh puluhan ribu meter, ia memasuki kristal, terlihat sangat aneh. Detik berikutnya, ia muncul di depan 8 dewa. Itu keluar dari kristal. Apa? Ke-8 dewa tersebut kaget saat melihat pemandangan ini. Mengapa Crystal Beast ini begitu cepat? Bagaimana cara keluarnya dari kristal? Tidak bagus, ayo bertarung. Petik 2. 8 dewa tingkat 7 tidak ragu-ragu sama sekali. Mereka merasakan aura raksasa kristal ini,
dan dengan lambaian tangan, pecahan Starfield muncul di depan mereka. Weng weng weng. Petik 2. Mereka langsung menyalurkan energinya ke dalam fragmen bintang. Aum, auman, auman. Petik 2. Raksasa kristal itu menatap mereka dengan mata memerah, dan tanduk kristal di kepalanya mengarah ke arah mereka. Energi mengerikan yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresi Dewa 8 peringkat 7 berubah. Weng weng. Petik 2. Namun, saat ini, bintang terang muncul di depan mereka. Bintang itu menyerang Crystal Beast. Bintang itu bertabrakan dengan kepala Crystal Beast. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar, dan energi yang menakutkan menyebabkan 8 dewa peringkat 7 terbang mundur. Aum, auman, auman. Petik 2. Crystal Beast menggelengkan kepalanya, dan tubuhnya juga mundur ratusan ribu meter. Satu demi satu kristal hancur. Crystal Beast menjadi benar-benar mengamuk, dan aliran air di sekitarnya tampak mendidih. Tubuhnya bergerak, dan langsung menghilang. Sial, kekuatan Crystal Beast ini setidaknya berada di ranah peringkat 7, hati-hati. Petik 2. Ketika 8 dewa peringkat ke-7 melihat makhluk luar angkasa menyerang mereka lagi, ekspresi mereka sangat jelek. Kekuatan Space Beast ini sangat menakutkan. Flaming Star dari domain bintang. Petik 2. 8 dewa peringkat 7 saling memandang. Dengan lambaian tangan, gelombang energi langsung mengalir ke dalamnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Detik berikutnya, meteorit yang menyala muncul di belakang mereka. Meteorit yang padat menutupi langit dan menutupi bumi. Di laut ini, mereka seperti lava yang menyala-nyala, memancarkan aura yang menakutkan. Meteorit menyala yang tak ada habisnya menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, lokasi mereka tidak jauh di belakang. Ketika Wang Xian melihat mereka meletus dalam pertempuran, dia segera memerintahkan avatar Nether Spirit-nya untuk terbang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Saat dia melihat pemandangan ini, ekspresi keheranan muncul di matanya. Para dewa yang percaya pada alam semesta menggunakan kekuatan iman. Namun, mereka mampu mengeluarkan kekuatan api dengan bantuan pecahan galaksi ini. Ini sungguh aneh. Dalam hal ini, pecahan galaksi ini seharusnya menjadi 100% harta karun tertinggi tingkat Tianyuan. Petik 2. Wang Xian bergumam. Terakhir kali, dia tidak gemetar dengan 8 dewa tingkat 7. Sebaliknya, dia melarikan diri dalam sekejap. Sekarang, melihat kekuatan tempur yang mereka keluarkan dengan bantuan fragmen bintang, Wang Xian sedikit terkejut. Hanya pecahannya saja yang mampu mencapai level seperti itu. Dia benar-benar tidak berani menunjukkan citranya. Betapa menakutkannya harta karun tingkat penciptaan asal surga. Pohon leluhur adalah tipe pendukung ciptaan asal surga, bukan tipe ofensif. Dalam aspek ini, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan harta karun takdir surgawi yang menyerang. Dia bersembunyi di belakang dan menyaksikan pertempuran itu. Fragmen medan bintang ini sangat kuat, tetapi Crystal Beast tidak cemburu. Kekuatan Crystal Beast juga sangat menakutkan. Menghadapi meteorit yang menyala-nyala, Crystal Beast merangkak keluar dari kristal. Ia membuka mulutnya, dan air laut tak berujung di sekitarnya mengembun menjadi naga air untuk bertemu dengan meteorit yang menyala-nyala. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tabrakan yang mengerikan kembali terdengar. Crystal Beast menghilang lagi. Sialan, bintang menyala dari fragmen Starfield diblokir, dan Crystal Beast menghilang lagi. Petik 2. Pantheon tingkat 7 melihat pemandangan ini, dan wajahnya berubah muram saat dia meraung. Nirvana Starfield, singkirkan Crystal Beast ini. Dewa peringkat 7 buru-buru meraung. Gelombang energi iman melonjak ke dalam pecahan bintang. 7 dewa keyakinan lainnya juga melonjak menjadi gelombang energi. Pada pecahan bintang, gelombang energi nirwana perlahan meletus. Ini adalah gelombang energi sunyi yang mematikan. Gelombang energi ini menyelimuti sekeliling. Kemanapun melewatinya, air laut akan surut. Seolah-olah semua orang yang memiliki energi dan vitalitas harus mundur. Raksasa kristal itu bertabrakan dengan energi yang menyelimutinya, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Ia mundur 2 langkah karena terkejut dan marah. Namun, di saat berikutnya, cahaya biru juga muncul dari tubuhnya. Cahaya itu melonjak ke depan. Namun, cahayanya masih mundur dengan cepat di bawah kekuatan nirwana. Namun, cahaya biru dengan cepat menyelimuti kekuatan nirwana. Ledakan, ledakan,
Ledakan. Air laut di sekitarnya mengeluarkan suara gemuruh. Lautan di sekitarnya tampaknya sepenuhnya dikendalikan oleh kristal behemoth. Lautan mendesak menuju kekuatan nirwana. Bertarung. Bertarung. Energi keheningan ini ditarik secara paksa. Apa? Monster kristal ini sangat kuat, kita mungkin bukan lawannya, cobalah melarikan diri. Petik 2. Ketika Dewa 7 tingkat melihatnya, ekspresinya suram dan mengaum. Oke, Starfield, ayo berangkat. Petik 2. Mata 8 Dewa tingkat ke-7 membeku, dan kekuatan iman sekali lagi mengalir ke puing-puing. 8 bintang muncul di bawah kaki mereka. Suara mendesing. Petik 2. 8 bintang itu berputar dengan cepat, dan dengan kecepatan yang sangat mengerikan, mereka membawa mereka melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, Starfield of Extinction menghilang dalam sekejap. Melihat mereka ingin melarikan diri, tanduk kristal-kristal Beast di atas kepalanya tiba-tiba terbang keluar. Kristal biasa di sekitarnya tiba-tiba mulai berkumpul. Bab 3863 banding 3862 pecahan bintang versus Crystal Beast. Weng 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 weng. Petik 2. Tanduk kristal yang menakutkan terbang keluar dari kepala Crystal Beast. Di sekitarnya, kristal biasa yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju tanduk kristal. Dalam sekejap, mereka memasuki satu tanduk Crystal Beast. Tanduk tunggal, bersama dengan kristal biasa yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tanduk itu membawa kekuatan yang menakutkan saat ia menyerang Dewa 8 peringkat 7. Kecepatan tanduk itu bahkan lebih mengerikan daripada rantai bintang 8 dari 8 Dewa peringkat 7. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kristal behemoth. Tidak baik. 8 dewa peringkat 7 merasakan tanduk raksasa kristal menyerbu ke arah mereka. Jantung mereka berdebar kencang, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Terutama dewa tipe 7 yang terakhir, ketika dia melihat tanduk itu menyerang ke arahnya, dia diliputi ketakutan. Membela. Petik 2. Dia dengan cepat berteriak. 7 dewa lainnya mengertakkan gigi, bersiap menyalurkan energi mereka ke dalam fragmen bintang untuk bertahan. Namun, klaksonnya tiba-tiba melaju kencang dan menghilang. Itu muncul kembali di belakang Dewa tipe 7 dan menabraknya. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Tubuh Dewa tipe 7 hancur akibat benturan tersebut. Tidak, 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 selamatkan aku, selamatkan aku. Dewa tipe 7 merasakan kematian mendekat, dan wajahnya dipenuhi keputusasaan saat dia meraung. Brengsek. Petik 2. Melihat ini, 7 dewa panteon lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Salah satu dari mereka terbunuh oleh tanduk itu. Klakson itu terus menyerang yang kedua. Cepat, cepat, blokir serangan ini. Petik 2. Melihat serangan datang ke arahnya, jantung dewa-dewa kedua berdebar kencang dan dia berteriak ketakutan. Bidang bintang, bintang katai putih. Petik 2. Beberapa dewa tipe 7 di depan meraung, dan bintang di bawah kaki mereka menghilang. Sebuah planet putih yang tebal dan berat menghantam tanduknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Bintang katai putih bertabrakan dengan tanduk yang menakutkan. Dewa tipe 7, yang berada di dekat pusat, memuntahkan banyak darah karena dampak yang mengerikan. Iman, pengorbanan, sembuhkan. Dia buru-buru meraung, dan hantu pengikutnya muncul di langit di atasnya. Hantu para pengikutnya runtuh, berubah menjadi kekuatan iman untuk menahan dampaknya. Buku kuat di bawahnya juga menahan serangan mengerikan itu. Namun, tabrakan antara binatang bertanduk tunggal dan bintang katai putih itu terlalu mengerikan. Tubuhnya jatuh ke bawah, seketika kehilangan seluruh nyawanya. Tidak bagus, dengan keduanya mati, kendali kita atas fragmen bintang akan berkurang 2, dan kekuatannya akan berkurang 1/4. Petik 2. Panteon tingkat 7 melihat bahwa binatang bertanduk tunggal itu telah membunuh 2 anggotanya dalam sekejap, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Serangan balik terakhir, Starfield Black Hole Tide, lari. Petik 2. Salah satu dewa tipe 7 meraung, mengirimkan kekuatan keyakinannya ke dalam fragmen bintang. 5 dewa tipe 7 yang tersisa juga dengan tergesa-gesa mengirimkan kekuatan keyakinan mereka. Lubang hitam muncul satu demi satu, menyerang unicorn dan binatang kristal. Unicorn yang kuat itu ditelan oleh satu lubang hitam, keluar dari lubang hitam lainnya. Namun, setelah klakson keluar,
energinya menjadi sangat lemah. Demikian pula, jaraknya juga sangat jauh dari mereka. Kristal Behemoth buru-buru menghindari serangan lubang hitam. 6 dewa tipe 7 tidak ragu-ragu sama sekali, dengan panik melarikan diri ke kejauhan. Hehe, setelah kehilangan 2 dewa tipe 7, kekuatan mereka jauh lebih lemah. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri begitu saja, dan menimbulkan masalah bagi mereka. Di belakang, 2 avatar Nether Spirit menatap pemandangan ini sekali lagi. Kedua avatar Nether Spirit menggerakkan telapak tangan mereka, dan Soul Spears muncul di tangan mereka. Avatar Nether Spirit bersembunyi di samping, diam-diam menunggu waktu yang tepat. Inilah waktunya. Petik 2. Saat mereka melarikan diri ke arah ini. Raksasa kristal di belakang mereka terus mengejar mereka, dan air laut di sekitarnya menyerang mereka. 6 dewa peringkat 7 yang tersisa buru-buru menggunakan kekuatan fragmen bintang untuk melawan. Detik berikutnya setelah mereka menggunakan kekuatan fragmen bintang, tombak klon hantu kegelapan langsung menyerang 2 dewa peringkat 7. Jika para dewa ini tidak mengandalkan kekuatan fragmen bintang, kekuatan mereka tidak akan kuat sama sekali. Mengandalkan kitab iman di tangan mereka, kekuatan mereka akan mampu melawan penguasa di ranah peringkat 8. Tombak jiwa adalah senjata pembunuh yang hebat bagi penguasa peringkat ke-9. Saat mereka menggunakan pecahan bidang bintang, tombak jiwa tiba di depan tubuh 2 dewa peringkat 7. Serangan mendadak itu mengejutkan 2 dewa peringkat 7. Ada serangan diam-diam. Itu adalah Raja Naga dari Istana Naga. Raja Naga terkutuk dari Istana Naga itu sedang menyergap kita. Petik 2. 2 dewa tingkat 7 yang telah diserang segera meraung. Mereka menggerakkan telapak tangan mereka, dan kitab iman di bawah mereka langsung terhalang di depan mereka. Saat ini, pecahan bidang bintang tidak dapat lagi digunakan dalam sekejap. Namun, di detik berikutnya, tombak jiwa menembus kitab iman mereka dan langsung menembus kepala mereka. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan mereka mati seketika bahkan tanpa mengeluarkan teriakan. Suara mendesing. Suara mendesing. Klon hantu mengendalikan tombak jiwa dan terbang ke arah mereka dengan 2 mayat. Raja Naga sialan dari Istana Naga. Petik 2. Kematian kedua rekan mereka seketika menyebabkan 4 dewa peringkat 7 yang tersisa merasa mata mereka akan keluar dari rongganya. Dari 8 dewa peringkat 7, hanya tersisa 4. Hal ini menyebabkan kendali mereka atas fragmen bidang bintang turun drastis. Jumlah kekuatan yang dapat mereka mobilisasi juga berkurang setengahnya. Mereka melihat pemandangan ini dengan mata merah. Ambil mayatnya. Kristal energi ada di sana. Panteon peringkat 7 segera meraung. Aum, auman, auman. Petik 2. Namun, saat ini, suara auman Crystal Beast terdengar dari belakang. 4 panteon peringkat 7 yang tersisa mendengar raungan ini dan tubuh mereka gemetar hebat. Hanya tersisa 4 orang. Dengan kekuatan mereka, mereka bukanlah tandingan Crystal Beast ini. Merasakan kekuatan fatal datang dari belakang, mereka saling memandang dan mengertakkan gigi. Mereka berteriak dengan marah dan bergegas ke langit di atas pecahan bidang bintang. Gelombang energi melonjak ke dalamnya, dan pecahan bidang bintang dengan cepat membawa mereka melarikan diri. Tombak jiwa menembus 2 mayat dan terbang menuju tubuh Nether Spirit. Kedua tubuh Nether Spirit hanya menatap Crystal Beast. Mereka membuat taruhan lain. Jika Crystal Beast terus mengejar keempat dewa, kedua mayat itu akan dikumpulkan dengan lancar. Mereka akan dapat memperoleh lebih dari 50 kristal energi. Bab 3864, sekali lagi, 3863 mengirim para dewa yang perkasa. Aum, auman, auman. Petik 2. Kedua avatar Nether Spirit menatap raksasa kristal itu dengan ekspresi waspada. Ledakan. Namun tak lama kemudian, Wang Xian membuat taruhan yang salah. Raksasa kristal itu dengan jelas dapat merasakan lokasi energi Kristaps. Ia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung menuju mayat yang ditembus oleh tombak jiwa. Ketika klon hantu Netherworld melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah menjadi jelek. Dia segera membuang tombak jiwa itu dan kembali dalam sekejap. Berdengung. Detik berikutnya, klon Netherworld Ghost menghilang. Tombak jiwa juga terbang dengan cepat menuju ke arah Wang Xian. Aku gagal. Saya tidak berhasil mendapatkan manfaatnya. Ketika Wang Xian melihat 2 klon hantu Netherworld memasuki tubuhnya, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan tombak jiwa juga. Setelah itu,
Naga Nether Spirit berubah dan menghilang dalam sekejap saat ia terbang. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan samar raksasa kristal terdengar dari belakang. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan lebih dari 50 kristal energi kali ini, dia berhasil membunuh 4 dewa Pantheon tingkat 7. Ini telah melampiaskan kemarahan di hati Wang Xian. Terlebih lagi, tanpa 4 dewa Pantheon tingkat 7, kekuatan mereka telah berkurang lebih dari setengahnya. Sekarang, Wang Xian bisa pergi dengan selamat saat dia menghadapi mereka lagi. Jika dia memanggil Lan Qingyue, 4 dewa Pantheon tingkat 7 tidak akan menjadi tandingan mereka bahkan jika mereka mengandalkan pecahan galaksi. Wang Xian berpikir sendiri. Tanpa ragu-ragu, dia segera menghubungi Lan Qingyue dan yang lainnya. Xiao Xian, bagaimana situasinya? Segera, sebuah kebohongan membawa Lan Qingyue ke sisi Wang Xian. Saat ini, 4 dari 8 dewa Pantheon tingkat 7 telah mati. Bahkan jika 4 lainnya memiliki harta karun tertinggi, mereka bukan tandingan kita. Ayo pergi dan cari mereka. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan mereka dan membunuh mereka. Petik 2. Wang Xian berkata pada Lan Qingyue. Pertukaran peran. Alasan mengapa Wang Xian ingin memburu 4 dewa Pantheon tingkat 7 lainnya adalah pertama-tama untuk membalas dendam. Alasan paling penting adalah pecahan bintang di tangan mereka. Fragmen bintang sangat kuat dan dapat melepaskan segala jenis serangan energi. Kekuatan api, energi penghancur khusus, dan kekuatan lubang hitam. Semua ini karena fragmen bintang yang kuat. Jika Wang Xian bisa mendapatkannya, itu akan menjadi keuntungan besar. Bagaimanapun, ini adalah pecahan tingkat surga. Baiklah. Petik 2. Lan Qingyue mengangguk. Jika kita bisa menghancurkannya, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Xiao Lan tidak jauh dari terobosan sekarang. Petik 2. Ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkan lebih dari 50 fragmen bintang sekarang. Sayang sekali kami gagal. Petik 2. Wang Xian berbicara. Xiao Lan dan yang lainnya berada di level penguasa di level 6. Bagi seorang penguasa di level 6, tidak akan mudah bagi mereka untuk meningkat. Banyak pembangkit tenaga listrik setingkat penguasa di level 6 dapat mencapai terobosan dalam ratusan juta tahun. Itu sudah sangat cepat dan sangat menantang. Xiao Lan dan yang lainnya baru saja menembus level penguasa di level 6. Sekarang, baru sekitar 30 juta tahun berlalu. Jika mereka ingin berkembang dengan cepat, mereka memerlukan sumber daya dan harta dalam jumlah besar. Berdasarkan tingkat peningkatan selama 30 juta tahun terakhir, Xiao Lan mungkin memerlukan 10 juta tahun lagi untuk meningkat. Bagaimanapun juga, ranah Xiao Lan saat ini sudah sangat tinggi. Peningkatan tidak lagi sesederhana itu. Ayo pergi dan cari Pantheon level 7 itu sekarang. Selama kita menghancurkan mereka, Xiao Xian, kamu akan bisa meninggalkan tempat ini. Kami akan menyembunyikan diri kami selama lebih dari 10 juta tahun. Saat Xiao Lan dan yang lainnya menerobos, kami akan membalas dendam. Petik 2. Kata Lan Qingyue. Wang Xian mengangguk. Ayo pergi. Mereka seharusnya berada di arah ini. Lan Qingyue mengangguk. Xiao Lan dan yang lainnya terlalu besar, jadi mereka ditinggalkan di luar. Begitu pertempuran terjadi, Xiao Lan bisa datang seketika. Wang Xian dan Lan Qingyue bergerak dan terbang ke satu arah. Sial, sial. Setelah mereka berempat mati, pemanfaatan kekuatan pecahan galaksi hanya setengah dari sebelumnya. Jika kita bertemu Raja Naga dari Istana Naga lagi, kita tidak akan bisa menjatuhkannya. Pada saat yang sama, 4 dewa peringkat 7 dengan cepat melarikan diri keluar. Saat ini, ekspresi mereka sangat jelek. Ada total 8 fragmen bidang bintang, dan setiap fragmen bidang bintang telah disempurnakan. Mereka hanya meminjam kekuatan pecahan bidang bintang. Mereka belum menyempurnakannya. Sekarang separuh dari mereka telah mati, itu juga berarti mereka telah kehilangan separuh kekuatan mereka. Sekarang, dengan bantuan pecahan medan bintang, mereka tidak bisa lagi menandingi kekuatan jajaran puncak. Saya sudah melaporkan situasi di pihak kita. Petik 2. Kata Pantheon tipe 7 dengan sungguh-sungguh. Kali ini, itu semua karena Raja Naga yang menjebak kita. Kalau tidak, kita tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Petik 2. Pantheon tipe 7 mengangguk, ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Kita harus menghancurkan Raja Naga secepat mungkin. Petik 2. Dewa tingkat 7 di sampingnya berkata dengan wajah penuh niat membunuh.
Awalnya mereka tidak terburu-buru, tapi sekarang, mereka harus menghancurkan Raja Naga secepat mungkin. Jika mereka dijebak lain kali dan mati, bahkan jika mereka bisa bangkit kembali, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Lebih baik hancurkan Raja Naga secepat mungkin. 4 dewa tingkat 7 melaporkan berita tersebut. Pada saat yang sama, dalam perjalanan iman di luar angkasa, para tetua dari 4 istana sedikit mengernyit ketika mereka menerima berita itu. Mereka memandang para tetua dari 4 istana lainnya dan berkata, pakar pecahan bidang bintang telah meninggal. Petik 2. Saya telah menerima kabar bahwa mereka dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga dengan memikat makhluk luar angkasa. Kami akan mengirim lebih banyak orang ke sana. Petik 2. Seorang tetua istana mengangguk dengan tenang. Dia baru saja menerima kabar bahwa dewa tingkat 7 dengan pecahan bidang bintang memiliki harta kebangkitan. Saat dia meninggal, dia sudah mengirimkan berita kepadanya. Mereka sudah memahami hasil dari masalah ini. Menurutku kita harus melenyapkan Raja Naga dari Istana Naga secepatnya. Mungkin untuk menghindari lebih banyak masalah. Kata orang yang lebih tua. Memang benar, melenyapkan Raja Naga dari Istana Naga berada di peringkat pertama, dan melenyapkan ahli dari ras puncak lainnya di alam semesta 9 asal berada di peringkat kedua. Petik 2. Seorang tetua dari istana di sampingnya mengangguk. Kalau begitu mari kita kirim semua dewa level 7 dari 10 istana selama ini. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak memprovokasi raksasa luar angkasa yang kuat di sana. Petik 2. Baiklah, temukan Raja Naga dari Istana Naga secepat mungkin dan hancurkan dia. Jangan membuat kesalahan apapun. Petik 2. Para tetua lainnya mengangguk setuju. Sekarang setelah 30 juta tahun berlalu, meskipun mereka telah bertarung dengan alam semesta 9 asal, kekuatan mereka semakin kuat. Alam semesta kepercayaan dan alam semesta 9 asal tidak meletus dalam pertempuran yang mengguncang dunia, dan para ahli tingkat atas jarang menderita korban jiwa. Kedua belah pihak sedikit menahan diri. Mereka berjuang sambil mencari sumber daya dan peluang. Hal ini pun membuat kekuatan kedua kubu tidak berkurang, malah bertambah. Tentu saja, jika bukan karena Raja Naga dari Istana Naga, mereka pasti sudah mengirimkan semua pasukan mereka untuk menghancurkan alam semesta 9 asal sejak lama. Ada alasan mengapa 24 istana tidak mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan alam semesta 9 asal dalam 30 juta tahun terakhir. Ke-24 istana mengetahui bahwa 9 sumber alam semesta adalah satu-satunya landasan kerja sama mereka. Jika mereka tidak memiliki 9 sumber alam semesta, mereka akan saling bertarung demi sumber daya di alam semesta. Oleh karena itu, jika mereka benar-benar ingin bertarung satu sama lain, mereka harus menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi. Terutama Raja Naga dari Istana Naga yang mampu menghancurkan pasukan satu istana sendirian. Bahaya tersembunyi ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Bab 3865 banding 3864 untuk dikejar. Wang Xian mungkin tidak menyangka bahwa karena dia, alam semesta 9 asal telah menyelesaikan krisis besar. Tentu saja, meskipun dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Mungkinkah alam semesta 9 asal punya kartu as? Mungkin beberapa ras puncak memiliki pecahan harta karun tertinggi ciptaan asal surga. Ini semua tidak pasti, terutama eksistensi kuat yang telah ada selama beberapa era. Jika dia percaya pada alam semesta dan ingin menyerang alam semesta 9 asal secara sembarangan, Wang Xian tidak percaya bahwa keberadaan Tian Yuan di alam semesta 9 asal tidak akan bergerak. Mereka pasti akan melakukan intervensi. Misalnya, dia tahu tentang keberadaan ras elf di Tian Yuan. Bagaimanapun, sumber daya di alam semesta berbintang terlalu besar. Pada saat ini, Wang Xian dan Lan Qingyue sedang terbang ke depan untuk mencari 4 dewa panteon tingkat 7. Wang Xian mengandalkan kapal perang jiwanya. Ditambah dengan ranah Lan Qingyue saat ini, kecepatan mereka lebih cepat daripada 4 dewa panteon tingkat 7. Mustahil bagi 4 dewa panteon tingkat 7 untuk menggunakan kekuatan fragmen bintang sepanjang waktu. Mereka hanya meminjam kekuatan fragmen Starfield. Faktanya, mereka belum benar-benar menunjukkan kekuatan pecahan bintang. Jika Panteon Puncak bisa mengendalikan kekuatan pecahan bintang, dia bisa melawan lusinan dari mereka. Itu tidak berlebihan. Ini adalah teror tingkat takdir Tian Yuan. Keduanya terbang ke arah di mana 4 dewa peringkat 7 melarikan diri.
Saya bisa merasakan kekuatan iman. Mereka baru terbang beberapa jam ketika Lan Qingyue merasakan kekuatan iman. Lan Qingyue lebih kuat dari Wang Xian. Wang Xian hanya meminjam bantuan batu kincir 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi. Apakah kamu sudah menemukannya? Ayo pergi dan lihat apakah kita bisa menghancurkan mereka. Jika kita bisa menghancurkannya, kita mungkin bisa mendapatkan pecahan Starfield. Petik 2. Wang Xian berkata dengan semangat membara di hatinya. Fragmen ciptaan asal surga. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan Wang Xian akan menerima peningkatan yang mengerikan. Baiklah. Petik 2. Lan Qingyue mengangguk. Keduanya bergerak dan terbang ke depan dengan cepat. Kami sangat dekat. Petik 2. Setelah terbang 1 jam lagi, Lan Qingyue berbicara. Wang Xian segera menyembunyikan sosoknya. Lan Qingyue juga menyembunyikan sosoknya. 4 dewa Pantheon tingkat 7 ada di depan mereka. Mereka bergerak maju dengan hati-hati. Mereka menghela nafas lega ketika raksasa kristal itu tidak mengejar. Namun, setelah menyaksikan raksasa kristal yang menakutkan itu, mereka menjadi lebih waspada. Jika mereka bertemu dengan keberadaan seperti raksasa kristal lagi, mereka akan tamat sepenuhnya. Bagaimanapun, kekuatan mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Faktanya, mereka tidak lagi cukup kuat untuk melawan raksasa luar angkasa level 7. Mereka bukan lagi tandingan Raja Naga dari Istana Naga. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati. Itu juga karena kecepatan mereka sehingga Wang Xian secara bertahap mengejar mereka. Saya telah menemukannya. Mereka ada di depan. Petik 2. Pada saat ini, Lan Qingyue, yang berada tidak jauh di belakang mereka, sedang menatap ke depan dengan mata berbinar. Wang Xian juga memperhatikan 4 sosok di depannya. Matanya berbinar. Seharusnya aman di sekitar sini. Ayo lakukan. Wang Xian segera mengambil keputusan. Lan Qingyue menganggukkan kepalanya dengan berat. Dengan lambaian lengannya, sebuah lubang hitam perlahan muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, 4 dewa Pantheon tingkat 7 tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah belakang. Suara mendesing. Petik 2. Pada saat ini, mereka melihat kapal perang jiwa menyerbu ke arah mereka. Pada saat yang sama, ada batu kilangan yang sangat besar. Di sekitar Millstone, ada 2 tombak jiwa. Dan dari lubang hitam, 3 makhluk luar angkasa raksasa muncul. Makhluk luar angkasa memancarkan aura penguasa di tingkat ke-6. Sial, itu adalah Raja Naga dari Istana Naga. Beraninya dia mengejar kita. Pantheon peringkat 7 meraung dengan ekspresi jelek ketika dia melihat pemandangan ini. Mereka telah mengejar Raja Naga dari Istana Naga selama lebih dari 30 juta tahun. Sekarang, mereka dikejar oleh Raja Naga dari Istana Naga. Terlebih lagi, Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya datang untuk membunuh mereka. Apakah kamu akan melawan Raja Naga dari Istana Naga? Ekspresi Pantheon peringkat 7 berubah saat dia bertanya. Mari kita coba. Pantheon peringkat 7 mengertakkan gigi dan berkata. Weng 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 weng. Petik 2. Mereka melambaikan tangan, dan gelombang energi melonjak ke pecahan bintang di atas kepala mereka. Sebuah bintang langsung mengembun pada pecahan bintang. Ini adalah bintang es yang mengeluarkan suhu sangat dingin. Seluruh bintang langsung menuju tombak jiwa 5 elemen dan kapal perang jiwa. Wow. Petik 2. Wow. Petik 2. Pada saat ini, Xiaolan dan yang lainnya juga terbang. Dengan suara gemuruh, kun terbentuk dari energi abu-abu yang mengalir menuju planet yang sangat dingin. Ledakan. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Di bawah serangan Wang Xian dan yang lainnya, planet yang sangat dingin ini mulai retak dan runtuh perlahan. Serangan pecahan bintang ini sungguh ajaib. Itu benar-benar bisa meletus dengan energi atribut es. Petik 2. Setelah Lan Qingyue mengatakan itu, tubuhnya bergerak dan terbang menuju dewa tingkat 7. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan abu-abu yang sangat besar menekan ke bawah dari langit. Seolah ingin menekan seluruh dunia. Oh tidak, kita bukan lagi tandingan mereka. Petik 2. Kekuatan Master Kun Dewa Kuno benar-benar menakutkan. Dia bekerja sama dengan Raja Naga dari Istana Naga. Kami bukan tandingannya. Berlari. Petik 2. Ketika 4 dewa tingkat 7 melihat serangan pecahan galaksi, mereka dengan cepat dikalahkan oleh Wang Xian dan yang lainnya. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak ragu sama sekali.
Gelombang kekuatan iman segera melonjak ke dalam pecahan galaksi. Sebuah sungai panjang membungkus tubuh mereka dan membuat mereka melarikan diri ke kejauhan. Kekuatan fragmen bintang ini sungguh kuat. Petik 2. Mata Wang Xian terfokus saat melihat pemandangan ini. Dia melambaikan tangannya dan tombak jiwa muncul di tangannya. Itu dipenuhi dengan kekuatan angin dan guntur saat mengejar mereka. Jika ini benar-benar harta karun asal surga, seberapa mengerikankah kekuatannya? Lan Qingyue menghela nafas sedikit saat melihatnya. 4 panteon tingkat 7 ini hanya dapat menampilkan kekuatan yang sebanding dengan penguasa tingkat 8 bahkan dengan bantuan kitab iman. Jika dia bergabung dengan Wang Xian, dia akan sebanding dengan panteon level 9, 14 hingga 15. Namun, mereka berempat bisa melawan mereka dengan pecahan harta asal surga. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya asal-usul surga yang sebenarnya. Wang Xian juga menganggukkan kepalanya dengan berat. Ini membuatnya semakin iri dengan pecahan Starfield. Kejar mereka dan lihat apakah kita bisa menghancurkan mereka semua. Petik 2. Kata Wang Xian. Di langit, telapak tangan yang sangat besar mendarat di tubuh Dewa Pantheon 4 tingkat 7, sedikit memperlambat mereka. Soul Spear tiba di depan mereka. Kekuatan angin dan guntur di atasnya meledak seketika dan mendarat di tubuh mereka. Bersaing untuk musuh di Void. Bab 3866-3865 membunuh 3 orang dan menghilang ke langit berbintang. Raja Naga dan yang lainnya sangat cepat. Kita harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya, kalau tidak kita akan tamat. Petik 2. 4 Dewa Pantheon peringkat 7 berlari di depan mereka. Mereka merasakan Raja Naga mengejar mereka, dan ekspresi mereka sangat jelek. Kekuatan Raja Naga dan yang lainnya telah melampaui ekspektasi mereka. Mereka tidak bisa lagi menandingi mereka. Brengsek. Petik 2. Mereka berempat mengertakkan gigi dan meraung, meledak. Petik 2. Saat mereka berbicara, mereka melambaikan tangan mereka dan kekuatan iman yang agung melonjak ke dalam pecahan Starfield. Fragmen medan bintang yang melonjak meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Dalam sekejap, mereka menjauh dari Wang Xian dan yang lainnya dan melarikan diri ke depan. Di belakang, Lan Qingyue sedikit mengangkat alisnya saat melihat pemandangan ini. Mereka memiliki sisa energi dari saya. Mereka tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Wang Xian berkata dengan lemah ketika dia melihat keempat sosok itu menghilang dengan cepat. Lan Qingyue menganggukkan kepalanya. Petik 2. 60% kekuatan iman terus melonjak ke dalam fragmen medan bintang. Mereka merasa telah lolos dari kejaran Wang Xian dan yang lainnya dan menghela nafas lega. Mari kita cari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu dan pulihkan kekuatan iman dalam tubuh kita. Saat bala bantuan kita tiba, kita akan menjadikan Raja Naga dari naga. Istana membayar harganya. Petik 2. Kata Pantheon level 7 dengan ekspresi dingin. Pantheon tingkat 7 lainnya mengangguk. Mereka terus terbang ke satu arah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Namun, ketika mereka melambat selama setengah jam, mereka tiba-tiba merasakan energi familiar datang dari belakang mereka. Hal ini menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Sial, bagaimana mereka tahu kita ada di sini? Bagaimana mereka bisa mengejar ketinggalan? Ekspresi Pantheon 4 peringkat 7 berubah drastis. Mereka tidak ragu lagi. Tubuh mereka bergerak, dan kekuatan iman melonjak ke dalam fragmen Starfield. Kekuatan keyakinan dalam jumlah besar mengaktifkan kekuatan fragmen Starfield, menyebabkan kecepatannya meningkat drastis sekali lagi. Kali ini, mereka telah menggunakan 20% kekuatan iman. Ada 20% kekuatan iman yang tersisa di tubuh mereka jika ada bahaya. Cepat, sembunyikan dulu. Petik 2. Tubuh mereka bergerak dan menemukan lokasi beberapa manual rahasia dan kristal untuk menyembunyikan tubuh mereka. Namun, dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka merasakan Wang Xian dan yang lainnya lagi. Kami telah dikunci. Kami telah dikunci oleh Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya dengan energi khusus. Petik 2. Salah satu mata Pantheon tingkat 7 menunjukkan sedikit ketakutan saat dia berseru kaget. Ekspresi 3 Pantheon tingkat 7 lainnya juga akan berubah menjadi jelek. Saya memiliki harta karun yang memungkinkan saya melarikan diri dari jarak jauh dalam sekejap. Namun, hanya aku yang bisa melarikan diri.
Panteon tingkat 7 tiba-tiba angkat bicara. 3 panteon tingkat 7 lainnya sedikit terdiam. Kekuatan iman dalam tubuh kita telah terkuras terlalu banyak. Mari kita melakukan pertarungan terakhir dengan Raja Naga dari Istana Naga. Siapapun yang bisa melarikan diri akan bisa melarikan diri. Jika tidak, setiap orang harus memiliki harta kebangkitan. Petik 2. Panteon tingkat 7 berbicara dengan wajah serius. 3 lainnya hanya bisa mengangguk tak berdaya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Saat ini, suara Wang Xian terdengar. Hal ini membuat wajah Dewa Panteon tingkat 4 menjadi sangat dingin. Membunuh. Mereka menggeram pelan dan melambaikan tangan. Gelombang kekuatan iman disuntikkan ke dalam pecahan bintang. Satu demi satu, meteorit yang seperti bintang jatuh menutupi Wang Xian dan yang lainnya dengan kecepatan yang mengerikan. Mengaum, mengaum, mengaum. Xiaolan dan yang lainnya mengeluarkan suara gemuruh pelan saat gelombang energi menyerbu ke arah meteor. Wang Xian melambaikan tangannya dan lempeng naga Tai Chi menghadapi serangan itu. Lan Qingyue segera melancarkan serangan kuat untuk membela diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan dimulai sekali lagi. Serangan dari pecahan bintang sekali lagi diblokir oleh Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian dan yang lainnya bergerak dan segera menyerang mereka. Ini sudah berakhir. Petik 2. Kita harus membunuh Raja Naga dari Istana Naga ini. Kita harus. Petik 2. 3 Dewa Panteon tingkat 7 gemetar hebat saat melihat pemandangan ini. Mata mereka sedikit merah. Melarikan diri dari lautan kepahitan. Petik 2. Dewa Panteon tingkat 7 lainnya gemetar. Bayangan orang-orang yang beriman muncul di atas kepalanya. Bayangan itu berubah menjadi lautan dan perlahan menenggelamkannya. Dia meludahkan manik yang seperti peninggalan. Berdengung. Detik berikutnya, manik itu terbang ke arah dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, itu menghilang. Namun, ada mayat tertinggal di tempat. Salah satu panteon tingkat 7 menghilang, dan 3 lainnya tampak semakin malu. Mereka memindahkan dan mengendalikan pecahan Starfield untuk menyerang Wang Xian lagi. Hah! Wang Xian sedikit heran ketika dia melihat 4 Dewa Panteon tingkat 7 tiba-tiba meninggalkan mayat. Salah satu Dewa Panteon tingkat 7 tiba-tiba mati secara misterius. 3 Dewa Panteon tingkat 7 lainnya mengendalikan pecahan galaksi untuk menyerang mereka. Namun, kekuatan serangan mereka sekali lagi melemah. Kekuatan ini tidak lagi mampu mengancam Wang Xian dan yang lainnya. Ayo kita bunuh ketiganya dulu. Petik 2. Wang Xian menggeram dan mengendalikan batu kincir 5 elemen, cakram naga Tai Chi, dan tombak jiwa untuk menyerang 3 dewa tingkat 7. Lan Qingyue, Xiaolan, dan yang lainnya juga melancarkan serangan mengerikan mereka. Ledakan, ledakan, tabrakan mengerikan itu terdengar lagi. Namun, kali ini, 3 dewa tingkat 7 terkena gempa susulan dari tabrakan tersebut dan langsung terlempar ke belakang. Raja Naga dari Istana Naga, kamu akan segera mati di tangan para ahli alam semesta iman. Tunggu saja, salah satu dari dewa tingkat 7 meraung dengan gila. Kalian akan mati duluan. Petik 2. Wang Xian mendengus dingin. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di hadapan mereka. Kali ini, 3 dewa tingkat 7 tidak melawan lagi. Kekuatan keyakinan dalam tubuh mereka tidak cukup untuk mereka tolak lagi. Mereka menatap Wang Xian dengan dingin. PFFT, PFT, PFT. Tombak jiwa menembus tubuh mereka. Suara mendesing. Petik 2. Wang Xian mengabaikan mayat mereka dan terbang menuju pecahan galaksi. Dia menggerakkan telapak tangannya dan gelombang energi melilitnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Petik 2. Namun, pecahan galaksi memancarkan sinar cahaya dan menerobos pengekangan Wang Xian dalam sekejap. Tetaplah di sini. Petik 2. Wang Xian memfokuskan pandangannya. Kekuatan batu kincir 5 elemen dan cakram naga Tai Chi langsung melonjak ke arahnya. Suara mendesing. Namun, di saat berikutnya, pecahan Starfield menghilang ke udara. Hah! Wang Xian melihat pecahan Starfield yang menghilang dan sedikit mengernyit. Seharusnya ada orang-orang kuat yang percaya pada alam semesta yang membatasinya. Petik 2. Lan Qingyue terbang dan berkata, sayang sekali. Petik 2. Wang Xian berkata dengan wajah penuh penyesalan. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan pecahan bintang ini. Namun, jelas bahwa kepercayaan alam semesta tidak akan membiarkan harta karun tersebut hilang. Bahkan mungkin saja ada eksistensi di tingkat asal surga yang membatasinya.
Itu untuk mencegah orang lain mengambilnya. Bab 3867, Serangan Alam Semesta Asal 38.669. Huflu. Sepertinya mereka sudah mati. Sekarang, hanya aku yang tersisa. Istana Raja Naga-Naga Sialan. Petik 2. Di lautan di tepi langit berbintang yang tak berujung, Panteon tingkat ketujuh terengah-engah. Melihat pecahan bintang yang terbang ke arahnya, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi ganas. Kali ini, jika dia tidak memiliki harta untuk melarikan diri, dia akan mati. Melihat pecahan bintang di depannya, dia menyimpannya. Fragmen bintang memiliki batasan dari para ahli di istana mereka. Mereka tidak bisa mengambilnya. Bahkan jika yang lain sudah mati sekarang dan pecahan Starfield ada di tangannya, dia tetap tidak bisa mengambil bagian lainnya. Dia menemukan tempat untuk bersembunyi dan mengirim pesan. Dia menunggu dengan tenang. Saya masih tidak bisa keluar. Petik 2. Pada saat yang sama, Wang Xian melihat penghalang tak terlihat di tepi Starfield, dia sedikit mengernyit. Panteon level 7 terakhir seharusnya lolos. Fragmen Starfield seharusnya terbang ke arahnya. Dengan kata lain, Panteon level 7 masih dalam kisaran tertentu. Petik 2. Xiao Xian, seberapa besar kisaran ini? Lan Qingyue berdiri di samping dan bertanya dengan sedikit cemberut. Jika saya terbang ke sini, saya memerlukan waktu beberapa tahun untuk terbang dari satu sisi ke sisi lain dengan kecepatan tinggi. Kisaran ini sangat besar. Petik 2. Wang Xian berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Xian, kamu tidak bisa tinggal di sini selamanya. Haruskah kita mencari Panteon level 7? Kata Lan Qingyue. Mari kita tunggu kekuatanmu untuk menerobos lagi. Petik 2. Wang Xian merenung sejenak dan berkata, kekuatan fragmen bintang ini paling banyak sebanding dengan kekuatan monster luar angkasa level 7. Jika kekuatan Anda berhasil menembus, bahkan jika Anda terjebak di sini, Anda harus dapat menggunakan kekuatan Anda yang kuat untuk membantu saya menerobos batasan tersebut. Petik 2. Baiklah, Xiao Xian. Jika kita ingin membuat terobosan, kita membutuhkan setidaknya 10 juta tahun atau bahkan lebih lama. Kata Lan Qingyue. Tidak apa-apa, kami bisa menunggu. Wang Xian mengangguk. Baik-baik saja maka. Petik 2. Lan Qingyue mengangguk tak berdaya. Qingyue, kalian bisa pergi sekarang. Saya akan berjalan-jalan di sekitar area ini. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan berkata, oke. Lan Qingyue mengangguk dan membawa Lan Qing dan yang lainnya pergi. Sekarang, hanya ketika kekuatannya meningkat barulah dia bisa membantu Wang Xian melarikan diri. Yang dia butuhkan sekarang adalah menerobos secepat mungkin. Ayo pergi dan mencari Panteon level 7 itu. Jika kita bisa menemukannya dan membunuhnya, kita bisa keluar sendiri. Mari kita mencoba keberuntungan kita. Wang Xian bergumam. Kemampuan untuk mencari musuh di kehampaan telah menghilang. Dia seharusnya menyingkirkannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk mencari seperti 8 Panteon di masa lalu. Saat itu, 8 Panteon tingkat 7 di masa lalu telah mencarinya selama lebih dari 20 juta tahun. Wang Xian mulai mencari dan waktu berlalu sedikit demi sedikit. Namun, beberapa dekade kemudian, Wang Xian tiba-tiba menerima pesan. Ketika dia menerima pesan ini, dia sedikit terkejut. Pesan itu dikirim oleh Perdana Menteri Gui. Pesan ini dikirim oleh perlombaan puncak ke Istana Naga mereka. Sekelompok 12 balapan puncak sedang bersiap untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan tentang perang besar. Mereka ingin mengundangnya untuk berpartisipasi. Perang besar, sebuah pertemuan. Perang besar di alam semesta 9 asal 10 tahun kemudian. Wang Xian mengangkat alisnya dan segera menjawab Perdana Menteri Gui. Dia ingin Perdana Menteri Gui yang pergi, bukan dia. Sekarang, dia tidak bisa pergi meskipun dia menginginkannya. Perdana Menteri Gui langsung menyetujuinya. Saat ini, kekuatan Perdana Menteri Gui sudah mencapai level penguasa di level 3. Meski dia tidak kuat, dia juga tidak lemah. Terlebih lagi, dia telah mengubah pekerjaannya menjadi benih naga kekaisaran. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 9 tahun telah berlalu. Wang Xian terbang tanpa tujuan di ruang ini. Dia sudah tahu banyak tentang ruangan ini. Pertemuan akan segera dimulai. Petik 2. Wang Xian melihat waktu itu dan bergumam. Hari ini adalah waktu pertemuan yang disepakati oleh 13 ras puncak dari alam semesta 9 asal.
Bukankah Raja Naga dari Istana Naga datang? Pada saat ini, di lokasi lorong alam semesta 9 asal, sekelompok ras puncak telah tiba. Di sisi Istana Naga, selain Perdana Menteri Gui, ada 6 spesies naga menawan lainnya. 6 spesies naga menawan di alam penguasa tingkat 6. Itu bisa dianggap sebagai pertunjukan kekuatan Istana Naga. Namun, itu hanya tampilan kecil. Bagaimanapun, spesies naga menawan telah melahirkan banyak eksistensi di alam penguasa tingkat 7. Seorang ahli dari klan Elf memandang Perdana Menteri Gui dan bertanya, Raja Naga kita tidak bisa tiba tepat waktu di alam semesta berbintang. Pembenar-benar minta maaf. Saya akan menjadi perwakilan kali ini. Saya akan mengirimkan semua berita kepada Raja Naga kita sesegera mungkin, dan Raja Naga kita juga akan memberi saya perintah sesegera mungkin. Petik 2. Kata Perdana Menteri Gui. Peri agung dari ras elf mengangguk. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai. Pada saat ini, dukun leluhur dari suku dukun mengalihkan pandangannya ke 12 ras puncak di sekitarnya dan berkata. Para ahli dari ras puncak lainnya sedikit mengangguk. Perdana Menteri Turtle mengalihkan pandangannya ke arah mereka, dan matanya berbinar. Dukun leluhur dari suku dukun, Raja Malaikat bercahaya dari suku Malaikat, dan Raja Phoenix Api dari suku Phoenix telah tiba. Perlombaan puncak lainnya semuanya dipimpin oleh penguasa tingkat puncak. Perdana Menteri Turtle tahu bahwa pertemuan ini tidak sederhana. Memanggil semua ras puncak dari alam semesta 9 asal ke sini hari ini juga merupakan keputusan yang dibuat oleh klan penyihir dan ras puncak lainnya. Kami sedang bersiap untuk melancarkan serangan umum terhadap alam semesta kepercayaan. Apakah Anda keberatan? Selama periode ini, kepercayaan alam semesta telah menggunakan kekuatan keyakinan untuk membuat banyak murid kami mempercayainya. Kita tidak bisa terus membuang waktu bersama mereka. Jika kita terus membuang waktu seperti ini, itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Terlebih lagi, sekarang kita memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan kepercayaan alam semesta. Jika kita bertarung, kita seharusnya memiliki peluang 80% untuk menang. Mengesampingkan keuntungan dari inti keyakinan, jika kita mengalahkan mereka dan mengusir mereka dari alam semesta berbintang, tidak akan ada musuh yang kuat untuk bersaing dengan kita untuk mendapatkan sumber daya di alam semesta berbintang. Petik 2. Kata nenek moyang klan dukun. Kami telah menyelidiki kekuatan alam semesta kepercayaan. Kita bisa bergerak sekarang. Terlebih lagi, dengan kekuatan 13 ras puncak di alam semesta 9 asal, itu sudah cukup. Seorang pemimpin iblis juga berkata. Perdana Menteri Gui mendengar informasi mereka dan sedikit mengangkat alisnya. Dia segera menyampaikan kabar itu kepada Wang Xian. Wang Xian juga sedang menunggu kabar Perdana Menteri Gui di tempat yang jauh. Ketika dia menerima berita itu, dia sedikit mengangkat alisnya. Alam semesta 9 asal sebenarnya ingin menyatukan kekuatan semua ras puncak untuk menyerang alam semesta kepercayaan. Lebih jauh lagi, mereka memiliki pemahaman lengkap tentang kekuatan kepercayaan alam semesta. Mereka seharusnya tidak mengetahui kekuatan penuh dari kepercayaan alam semesta. Petik 2. Wang Xian bergumam. Bab 3868 banding 3867, serangan total dari alam semesta 9 asal. Tapi itu juga benar. Kekuatan penuh dari kepercayaan alam semesta belum ditampilkan. Terakhir kali, 24 kuil alam semesta kepercayaan dipersiapkan untuk menghancurkan alam semesta 9 asal. Karena penampilan mereka, rencana mereka terganggu total. Petik 2. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Wang Xian tidak begitu paham tentang kekuatan sebenarnya dari alam semesta 9 asal. Namun, kekuatan 24 kuil itu benar-benar menakutkan. Jika itu adalah tebakan Wang Xian sendiri, itu karena keyakinan alam semesta lebih kuat. Namun, kali ini aku telah membunuh 7 dewa panteon tingkat 7. Alam semesta kepercayaan mungkin masih mengambil tindakan. Sekarang, alam semesta 9 asal mungkin benar-benar mampu meraih kemenangan di medan perang. Setelah itu, Wang Xian memikirkan situasi di pihaknya. Dapat dikatakan bahwa dia sendirian memblokir hampir setengah kekuatan alam semesta kepercayaan. Jika bukan karena dia, alam semesta 9 asal akan hancur puluhan juta tahun yang lalu. Bagaimanapun, kepercayaan alam semesta pada saat itu memiliki 24 legiun dari 24 istana. Itu terlalu menakutkan. Raja Naga,
Haruskah kita berpartisipasi? Saat ini, Perdana Menteri Gui mengirim pesan lain. Wang Xian melihat pesan ini dan merenung sejenak. Jika kami tidak berpartisipasi, beritahu mereka bahwa kami tidak akan bisa datang tepat waktu. Selain itu, Istana Naga kita terlalu lemah. Kami tidak akan bisa membantu dalam perang ini. Wang Xian membalas Perdana Menteri Gui. Istana Naga tidak perlu berpartisipasi dalam perang tingkat ini. Meskipun ras Fudo memiliki peluang 80% untuk memenangkan perang, pasti akan ada korban jiwa. Dalam perang tingkat ini, ada kemungkinan besar bahkan penguasa tingkat 7 pun akan binasa. Belum lagi dia terjebak di sini sementara Lan Qingyue membawa Xiao Lan dan yang lainnya naik level. Ada hal lain. Ras puncak lainnya sekarang memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan penguasa level 9, dan para ahli alam semesta kepercayaan juga memiliki kekuatan seperti itu. Dan jika Istana Naga tidak pergi, yang terkuat hanya akan menjadi penguasa level 6. Ada perbedaan 2 tingkat, dan jika salah satu tidak bagus, Istana Naga bisa dihancurkan. Terlebih lagi, dalam keadaan seperti itu, jika Istana Naga dalam bahaya, mungkin tidak ada orang yang mendukung Istana Naga. Saat itu, kerugiannya akan sangat besar. Oleh karena itu, Istana Naga pasti tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini. Perdana Menteri Gui menerima pesan dari Wang Xian dan sedikit mengangguk. Semuanya, aku khawatir Istana Naga kita tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini. Raja Naga dan Ratu Naga dari Istana Naga kita saat ini berada di bagian yang lebih dalam dari alam semesta berbintang dan tidak dapat tiba tepat waktu. Selain Raja Naga dan Ratu Naga, Istana Naga kita tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat. Oleh karena itu, aku minta maaf semuanya. Petik 2. Di jalur alam semesta 9 asal, Perdana Menteri Gui melihat ke-12 balapan puncak lainnya dan berkata. 12 ras puncak lainnya sedikit mengangkat alis mereka ketika mendengar kata-kata Perdana Menteri Gui. Terutama ras malaikat dan ras Phoenix, yang sedang menatap Perdana Menteri Gui. Ini adalah pertarungan antara alam semesta 9 asal kita dan alam semesta kepercayaan, apakah tidak apa-apa jika Istana Naga tidak berpartisipasi? Malaikat Cahaya, yang berada di tingkat ke-9, berkata dengan lemah. Kami tidak punya pilihan. Jika Raja Naga dan Ratu Naga dari Istana Naga bisa datang, kami pasti akan berpartisipasi. Tapi aku khawatir kita tidak bisa. Selain itu, Raja Naga juga telah mengirimi kami pesan. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda bahwa tanpa Raja Naga dan Ratu Naga dari Istana Naga, Istana Naga masih terlalu lemah. Petik 2. Perdana Menteri Gui menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa mengubah ekspresinya. Tidak peduli apapun yang terjadi, Istana Naga tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran besar ini. Alam semesta 9 asal kita adalah satu kesatuan. Karena Raja Naga dan yang lainnya tidak dapat berpartisipasi, biarkan murid lainnya berpartisipasi. Istana Naga Anda telah menghasilkan banyak penguasa selama puluhan juta tahun terakhir. Kata seekor Phoenix air dari klan Phoenix dengan acuh tak acuh. Saya tidak akan menyembunyikannya dari semua orang. Raja Naga Istana Naga kita saat ini berada di tempat di mana alam semesta berbintang bias terhadap alam semesta kepercayaan. Raja Naga dan Permaisuri Naga Istana Naga kita telah membunuh sejumlah besar dewa alam semesta kepercayaan. Sekarang, Raja Naga kita terjebak di suatu wilayah dan tidak dapat kembali untuk saat ini. Perdana Menteri Gui memandang klan Phoenix dan terus menjelaskan. Di saat yang sama, dia mengungkapkan beberapa informasi. Hehe, benarkah? Klan Phoenix terkekeh, jelas tidak mempercayai kata-kata Perdana Menteri Gui. Di mata mereka, ini hanyalah alasan Istana Naga. Mungkin Raja Naga dari Istana Naga saat ini berada di kedalaman alam semesta berbintang, memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Malaikat Cahaya dari klan Malaikat juga berkata dengan dingin. Perdana Menteri Gui sedikit mengernyit. Itu tidak nyaman. Hal ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Mungkinkah kami memberitahu mereka bahwa Raja Naga dari Istana Naga telah menghancurkan pasukan dari 24 istana alam semesta kepercayaan? Ada lebih dari 100 dewa Panteon tingkat 7. Lebih dari 80.000 dewa Panteon. Ini jelas mustahil. Perdana Menteri Gui tidak dapat mengungkapkan informasi ini kepada mereka. Bagaimanapun juga, kepercayaan pada para dewa adalah sumber daya yang kuat. Semakin kuat Istana Naga, semakin waspada para malaikat dan klan Phoenix. Kedua,
Meskipun Perdana Menteri Gui memberitahu mereka, mereka mungkin tidak mempercayainya. Tidak apa-apa jika Istana Naga tidak berpartisipasi, tapi Raja Naga dan yang lainnya mungkin tidak akan bisa datang. Bagaimanapun, mereka tidak ragu untuk meminta bantuan Istana Naga terakhir kali. Petik 2. Pada saat ini, peri hebat dari klan Elf berkata, meskipun kita kekurangan kekuatan Raja Naga dan Ratu Naga dari Istana Naga, kita memiliki kekuatan yang cukup. Petik 2. Seorang Raja Kerangka dari klan Kerangka juga berkata, klan Elf dan klan Kerangka lebih dekat ke Istana Naga, jadi mereka membantu mengucapkan sepatah kata pun. Yah, kekuatan puncak Istana Naga memang sedikit berkurang. Tidak masalah. Petik 2. Penyihir leluhur dari klan penyihir tidak mengatakan apapun dan mengangguk. Dalam situasi ini, mereka tidak bisa memaksakannya. Meskipun Istana Naga telah berkembang pesat dalam puluhan juta tahun terakhir, di mata ras lama terkemuka seperti mereka, Istana Naga masih tertinggal jauh. Terutama dalam hal kekuatan tempur puncak. Di alam semesta berbintang, Raja Naga dan Ratu Naga dari Istana Naga bisa mengeluarkan kekuatan mereka. Namun, jika pihak lain hanya berada di ranah penguasa level 8, mereka tidak akan bisa mempengaruhi pertarungan. Perdana Menteri Gui menangkupkan tinjunya ke arah mereka dan pergi dengan nada meminta maaf. Dia tidak berpartisipasi dalam serangan berikutnya dari alam semesta 9 asal. Namun, dia dapat menebak bahwa alam semesta 9 asal akan melancarkan serangan balik yang cepat dan sengit. Kebencian antara ras malaikat dan ras Phoenix tidak dapat diselesaikan. Petik 2. Mata Wang Xian berbinar ketika menerima semua berita dari Perdana Menteri Gui. Hal ini khususnya terjadi pada malaikat cahaya dan ras Phoenix air. Mereka mungkin melancarkan serangan ke Istana Naga saat mereka punya kesempatan. Namun, Istana Naga tidak takut padamu sekarang. Petik 2. Mata Wang Xian berbinar. Setelah Lan Qingyue dan yang lainnya ditingkatkan, Istana Naga akan aman di alam semesta berbintang. Mereka bahkan bisa menghabiskan miliaran tahun dengan aman. Pada saat itu, tidak pasti siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Bab 3869, Kemenangan dan Kekalahan. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Xian sedang mencari panteon tingkat 7 di lautan di tepi alam semesta berbintang. Sayangnya, tempat ini terlalu besar. Peluang untuk bertemu dengannya terlalu kecil. Ini tidak membuat Wang Xian merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, panteon tingkat 7 yang percaya pada alam semesta terakhir kali menghabiskan lebih dari 20 juta tahun untuk menemukannya. Namun, saya memperkirakan mungkin ada ahli dari dunia kepercayaan yang datang untuk memberikan dukungan. Setidaknya harus ada 7 dewa peringkat 7 untuk mendapatkan kembali kendali atas fragmen Starfield. Wang Xian berpikir sendiri. Mengenai mengatakan bahwa akan ada ahli dari alam semesta kepercayaan yang datang untuk memberikan dukungan, Wang Xian tidak khawatir. Kemungkinan terburuknya, dia bisa bersembunyi di sekitar wilayah kekuasaan raksasa kristal itu. Kelompok dewa yang percaya pada alam semesta tidak berani terlalu sombong di sekitar wilayah kekuasaan kristal raksasa. Jika jumlahnya lebih banyak, akan sangat mudah untuk menarik raksasa kristal itu. Setahun berlalu dengan sangat cepat. Di alam semesta 9 asal, pertempuran besar antara alam semesta 9 asal dan alam semesta kepercayaan tiba-tiba terjadi. Wang Xian tidak mengetahui detail pasti dari pertempuran tersebut. Ketika dia menerima berita itu, pertempuran telah berakhir. Berita itu dikirim oleh Perdana Menteri Gui. Menurut Perdana Menteri Gui, alam semesta 9 asal telah meraih kemenangan besar kali ini. Hahaha, kali ini, kita telah meraih kemenangan besar dalam perang melawan alam semesta kepercayaan. Lebih dari 200 dewa alam semesta kepercayaan peringkat 7 dibunuh oleh para ahli alam semesta 9 asal kita. Kami juga membunuh 4 atau 5 Space Beast level 6. Petik 2. Kekuatan ras Fudo sangat menakutkan. Boneka Space Beast dari ras Fudo terlalu kuat. Ada seorang ahli ras Fudo yang benar-benar mengubah tubuh makhluk luar angkasa dan melenyapkan sebagian besar penindasan terhadap kosmos. Dia meletus dengan kekuatan tempur yang menakutkan dari seorang penguasa di alam tahap ke-9. Itu terlalu kuat. Ras iblis juga sangat kuat. Lautan ras kerangka sangat mengejutkan. Ras elf, ras phoenix, dan ras malaikat semuanya sangat kuat. Petik 2. Ini sangat menyenangkan. Para dewa alam semesta 9 asal dibunuh oleh AS sampai mereka melarikan diri karena panik.
Hahaha, ini luar biasa. Petik 2. Apakah ini kekuatan ras puncak dari alam semesta 9 asal? Ini sangat kuat. Petik 2. Meskipun banyak penguasa alam penguasa telah mati di pihak kita, jumlah dewa yang percaya pada alam semesta mati 5 hingga 6 kali lebih banyak daripada kita. Petik 2. Wang Xian membuka pelat batu komunikasi dan melihat segala macam informasi. Melihat beberapa informasi di dalamnya, matanya berbinar. Mereka benar-benar membunuh hampir 200 dewa peringkat 7 dari alam semesta kepercayaan. Seperti yang diharapkan, balapan puncak juga mengalami peningkatan besar selama puluhan juta tahun terakhir. Petik 2. Wang Xian bergumam. Pada awalnya, karena penindasan alam semesta, penguasa terkuat di tingkat ketujuh adalah yang terkuat. Namun, seiring berjalannya waktu, fondasi dan kartu truf dari berbagai balapan puncak terungkap satu persatu. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai kemenangan besar bagi alam semesta 9 asal. Wang Xian tersenyum tipis dan menelusuri informasi satu persatu. Dalam pertempuran ini, balapan puncak veteran menunjukkan kekuatan mereka yang menakutkan. Terutama kekuatan ras dukun. Kekuatan ras dukun harus menduduki peringkat teratas di antara ras puncak. Di saat yang sama, semua tetua dari 24 kuil di alam semesta kepercayaan juga menerima berita mendadak ini. Ketika mereka menerima informasi dari bawahannya, wajah mereka menjadi gelap dan menunjukkan ekspresi dingin. Perlombaan puncak dari alam semesta 9 asal sebenarnya tiba-tiba bergandengan tangan untuk menyerang pasukan kita. Kami benar-benar lengah dan menderita kerugian besar. Petik 2. Seorang tetua istana berkata dengan wajah muram. Kekuatan yang ditunjukkan oleh alam semesta 9 asal kali ini tidaklah lemah. Setidaknya 12 atau 13 dari gabungan AS tidak cocok untuk mereka. Petik 2. Seorang tetua sedikit mengernyit dan menambahkan. Kali ini istana kita mengalami kerugian besar. Kita harus menyelesaikan masalah Raja Naga Istana Naga dan alam semesta 9 asal terlebih dahulu. Kata seorang tetua istana dengan sedikit marah. Kali ini, 50 atau 60 dewa level 7 istana mereka telah mati, yang merupakan kerugian besar bagi mereka. Raja Naga dari Istana Naga, dewa tingkat 7 dari 10 istana kita seharusnya sudah tiba di daerah itu. Namun, saya khawatir kita harus mencarinya sebelum kita dapat menghancurkannya. Petik 2. Kata seorang penatua. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Penatua lainnya bertanya. Sekarang setelah alam semesta 9 asal mengalahkan alam semesta kepercayaan mereka, para tetua tidak terlihat terlalu senang. Jika semua kekuatan dari 24 istana dikumpulkan, bagaimana alam semesta 9 asal bisa menjadi tandingan mereka? Mereka 100% yakin bahwa mereka dapat menghancurkannya. Istana Naga Raja Naga tidak yakin kapan dia bisa dihancurkan, tapi menurutku kita bisa mengalihkan fokus kita. Dulu, kami berpikir untuk menghancurkan Istana Naga Raja Naga terlebih dahulu, tapi sekarang, kami bisa menghancurkan semua orang di alam semesta 9 asal terlebih dahulu. Petik 2. Setelah kita menghancurkan mereka, kita bisa menghadapi Raja Naga dari Naga Istana. Bagaimanapun, Raja Naga dari Istana Naga telah terjebak dalam sebuah daerah oleh kami. Petik 2. Seorang tetua memandang semua orang dan berkata, saya setuju dengan itu. Ayo jebak Raja Naga di area itu dulu. Kita akan berurusan dengan ahli alam semesta 9 asal terlebih dahulu. Petik 2. Seorang penatua menggema. Mereka awalnya berpikir untuk membunuh Raja Naga Istana Naga terlebih dahulu. Namun serangan mendadak dari alam semesta 9 asal membuat mereka berubah pikiran lagi. Istana Naga Raja Naga sudah terjebak di suatu area, dan tidak ada ancaman. Namun para ahli alam semesta 9 asal berbeda. Masih ada lebih dari selusin kekuatan menakutkan di alam semesta 9 asal. Kekuatan dan landasan mereka sangat kuat. Keyakinan alam semesta tidak bisa diremehkan. Sekarang, dewa tingkat 7 dari 10 istana telah menuju ke laut di tepi bidang bintang yang tak terbatas. Haruskah kita memindahkannya? Biarkan mereka bergabung di medan perang. Seorang tetua berkata dengan cemberut. Hubungi mereka kembali. Mari kita juga membuat rencana untuk membuat alam semesta 9 asal membayar harga darah. Petik 2. Seorang tetua mengangguk, matanya dipenuhi dengan ekspresi dingin. Jika bukan karena Istana Naga Raja Naga yang menahan mereka, kita akan mampu memusnahkan mereka dan mengusir mereka dari alam semesta 9 asal puluhan juta tahun yang lalu.
Sama saja jika kita memusnahkan mereka sekarang. Namun, saya menyarankan agar kita menempatkan jajaran peringkat 7 dari 2 istana di tepi langit berbintang yang tak terbatas untuk mencegah terjadinya kecelakaan terakhir kali. Petik 2. Salah satu tetua melihat sekeliling dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kita akan membahas balapan puncak dari alam semesta 9 asal terlebih dahulu. Lagi pula, Raja Naga dari Istana Naga sedang bersembunyi sekarang, dan mungkin tidak mudah untuk membunuhnya. Tentu, dengan kekuatan 2 istana, terdapat 200 hingga 300 dewa peringkat 7, dan harta dari pecahan bintang cukup untuk membunuh Raja Naga dari Istana Naga." Petik 2. Jika itu masalahnya, bersiaplah untuk melakukan serangan balik. Petik 2. Para tetua dari 24 istana mulai berdiskusi. Bab 3870 banding 3869. Kemenangan dan kekalahan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Di lautan di tepi langit berbintang yang tak terbatas, lebih dari 1000 dewa tipe 7 terbang dengan cepat. Tiba-tiba, mereka berhenti dan melihat informasi di komunikator mereka, mata mereka berbinar. Mereka saling memandang dan mengangguk. Lebih dari 1000 dewa tipe 7 tersisa. Meninggalkan hampir 300 dewa tingkat 7 yang masih melayang di udara. Ayo pergi. Petik 2. 200-300 dewa tingkat 7 ini bergerak dan terus terbang ke depan. Kalian akhirnya sampai di sini. Petik 2. Beberapa jam kemudian, dewa tingkat 7 melihat mereka terbang dan tersenyum. Namun, ketika dia mengalihkan pandangannya ke semua orang, dia sedikit terkejut. Kenapa hanya kalian saja? Di mana ahli Panteon tingkat 7 lainnya? Dia bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Rencana di menit-menit terakhir telah berubah. Alam semesta 9 asal telah melancarkan serangan terhadap kita. Menurut keputusan para tetua, pertama-tama kita akan menyingkirkan orang dari alam semesta 9 asal itu, dan kemudian kita akan menghancurkan Raja Naga dari Istana Naga. Petik 2. Panteon tingkat 7 berbicara. Tubuhnya bergerak, dan dia terbang di depan Panteon tingkat 7. Dengan lambaian lengannya, pecahan Starfield muncul di langit, dan dia menyuntikkan aliran energi ke dalamnya. Jika hanya sedikit dari kita, kemungkinan menemukan Raja Naga dari Istana Naga dan menghancurkannya di ruang ini agak rendah. Petik 2. Panteon tipe 7 mengerutkan kening dan berbicara. Dia awalnya ingin membalas dendam dan menghancurkan Raja Naga dari Istana Naga, tetapi pada akhirnya, sebuah kecelakaan telah terjadi. Jika kita bisa menghancurkannya, ayo kita lakukan secepat mungkin. Jika tidak bisa, maka kita tunggu beritanya. Panteon tipe 7 angkat bicara, menghancurkan Istana Naga Raja Naga bukanlah hal yang paling penting saat ini. Kita harus menyingkirkan orang-orang arogan dari alam semesta 9 asal terlebih dahulu. Selanjutnya Istana Naga Raja Naga sudah terjebak di wilayah ini dan tidak bisa keluar. Dia akan mati cepat atau lambat. Petik 2. Baik-baik saja maka. Petik 2. Panteon tingkat 7 hanya bisa mengangguk tak berdaya. Mari kita coba menemukannya dan melihat apakah kita dapat menemukannya dan menghancurkannya. Petik 2. Panteon tingkat 7 mengangguk. Pada saat yang sama, Wang Xian sudah berhenti mencari Panteon level 7. Menurut perhitungan Wang Xian, Panteon seharusnya sudah tiba sekarang karena mereka dikirim dari alam semesta kepercayaan untuk membantu. Oleh karena itu, Wang Xian tidak siap mengambil risiko lagi. Dia sedang menunggu Xiaolan dan yang lainnya menerobos. Selama mereka berhasil menerobos, semuanya akan mudah diselesaikan. Dalam sekejap mata, 1.000.000 tahun telah berlalu. Pada hari ini, Perdana Menteri Gui tiba-tiba mengirim pesan kepada Wang Xian. Saat dia melihat pesan ini, tatapannya membeku. Pasukan kepercayaan dari alam semesta kepercayaan tiba-tiba menyerang koridor perdagangan yang panjang. Pada saat ini, pertempuran besar sedang terjadi di koridor perdagangan. Saat dia melihat pesan ini, tatapannya sedikit berkedip. Dia segera mengeluarkan pelat batu komunikasi dan memeriksa pesan di dalamnya. Tentara kepercayaan alam semesta sebenarnya berani menyelinap menyerang koridor perdagangan kita. Saudaraku, bunuh mereka. Kelompok orang sembrono ini sebenarnya berani menyerang kami secara diam-diam. Terakhir kali, kami membunuh mereka dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang, mereka justru berani datang dan mencari masalah. Tinggalkan mereka di sini. Makhluk agung dari silsilah suci kita telah bergegas mendekat.
Kami pasti akan memusnahkan mereka semua. Petik 2. Alam semesta kepercayaan ini memiliki lebih dari 2 juta dewa dan penganutnya. Kekuatan mereka tidak lemah. Petik 2. Pada saat ini, alam semesta juga mendidih karena kegembiraan. Koridor perdagangan panjang merupakan tempat perdagangan yang dibangun oleh keluarga kerajaan. Setelah puluhan juta tahun, tempat ini telah menjadi tempat perdagangan terbesar di alam semesta 9 asal. Ada banyak murid kuat yang berkumpul di sana. Itu adalah tempat paling ramai. Sekarang, murid-murid kuat dari alam semesta kepercayaan tiba-tiba menyerang. Serangan mendadak ini membuat semua murid kuat dari alam semesta 9 asal menjadi sangat marah. Perang telah pecah. Wang Xian tidak tahu situasi sebenarnya. Namun, dia merasa bahwa kepercayaan alam semesta mungkin tidak sekadar membalas dendam. Dalam hal kekuatan sejati, alam semesta 9 asal seharusnya sedikit lebih lemah daripada alam semesta kepercayaan. Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh kepercayaan alam semesta. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Karena terjebak di sini, dia hanya bisa membaca segala macam berita melalui lempengan batu komunikasi. Sehari kemudian, dia mengetahui dari lempengan batu komunikasi bahwa ras terkuat dari alam semesta 9 asal telah tiba dan melakukan pertempuran besar dengan pasukan para dewa dari alam semesta kepercayaan. Namun, selama perang besar, pasukan lain yang berjumlah 10 juta orang telah muncul di alam semesta kepercayaan. Pasukan yang terdiri dari 10 juta dewa dan penganut kepercayaan alam semesta telah menyebabkan kerugian besar bagi makhluk agung dari alam semesta 9 asal. Sejumlah besar murid makhluk agung telah terbunuh. Seluruh koridor pertukaran telah hancur. Makhluk tingkat atas segera mulai mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Perang sesungguhnya telah dimulai. Beberapa hari berikutnya dipenuhi dengan berita tentang perang. Ada berbagai macam medan perang, medan pertempuran utama di tengah. Penguasa pembangkit tenaga listrik tingkat 7 melawan Pantheon tingkat 7. Kartu truf dari puncak berpacu dengan kartu truf dari alam semesta kepercayaan. Wang Xian menontonnya di batu komunikasi setiap hari. Perang berlanjut. Perang ini berlangsung selama beberapa tahun. Namun, seiring berjalannya waktu dan pasukan keyakinan yang kuat muncul satu demi satu, alam semesta 9 asal mulai mundur dalam kekalahan. Bagaimana bisa ada begitu banyak makhluk agung di alam semesta kepercayaan ini? Kami sedang diserang oleh mereka di banyak tempat saat ini, jadi tidak ada waktu bagi kami untuk mengirim bala bantuan. Petik 2. Bukannya tidak ada waktu untuk mengirim bala bantuan, hanya saja pihak lain terlalu kuat. Di medan perang utama, ras puncak kita tidak sebanding dengan pasukan dewa mereka, dan mereka sudah mulai mundur terus-menerus. Petik 2. Oh tidak, para dukun, iblis, dan ras puncak lainnya semuanya telah membunuh sejumlah besar penguasa level 7. Bahkan penguasa dukun yang memindahkan garis keturunan binatang luar angkasa dibunuh oleh para dewa alam semesta kepercayaan. Petik 2. Keyakinan alam semesta terlalu kuat. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Banyak murid kita di alam semesta 9 asal telah menjadi penganutnya. Sekarang orang-orang percaya mereka telah menyusup ke tempat kita. Mereka semua tahu berita di pihak kita. Di sisi lain, kami tidak tahu apapun tentang pihak lain. Petik 2. Semua murid kuat keluarga kerajaan yang menjaga koridor perdagangan panjang telah terbunuh. Petik 2. Keyakinan alam semesta terlalu kuat. Sekarang, jangkauan aktivitas kami telah berkurang hingga tingkat yang mengerikan. Petik 2. Di alam semesta, murid kuat dari alam semesta 9 asal memposting segala macam informasi. Seperti yang diharapkan, keyakinan alam semesta lebih kuat. Setidaknya, mereka memiliki lebih banyak orang kuat dan murid. Petik 2. Wang Xian bergumam sambil melihat pergerakan sehari-hari di pelat batu komunikasi. Berdengung. Raja Naga, balapan puncak telah mengundang kita untuk bertemu lagi. Ini seharusnya tentang perang dengan kepercayaan alam semesta. Petik 2. Wang Xian menerima pesan dari Perdana Menteri Gui dan sedikit mengangkat alisnya. Pertemuan lagi. Perdana Menteri Gui, pergi dan lihat. Wang Xian menjawab.